Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, selanjutnya kepada Bapak Anies Baswedan, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Farid Talib, pembina Yayasan Pendidikan Silaturahim ini, yang saya hormati juga sampingnya ini Pak Yusuf Talib, Bapak Ges Khalifah, Pak Ibrahim, yang saya hormati dan menjadi rujukan kita semua Ustadz Husin Alatas, Pak Ihsan, dan tokoh pendidikan yang mengabdi di tempat ini, kita semua hormati, kita banggakan. Pak Munif Hatib, Bapak-bapak, Ibu, hadirin semua, alhamdulillah bersyukur akhirnya bisa sampai juga ke sini. Beberapa hari kemarin sempat agak khawatir karena mendadak hari Jumat ada perubahan jadwal. Tapi kalau sudah diniatkan, niatnya semuanya. Kita niat, yang di sini juga niat, Allah memberikan jalannya. Dan alhamdulillah siang hari ini dimudahkan untuk kita silaturahmi. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan di Sekolah Islam Terpadu ini. Kenapa itu harus disampaikan? Karena kalau saya dan semua aparatur pemerintah itu memiliki kewajiban konstitusional untuk mendidik. Itu perintah undang-undang. Jadi kalau kita tidak menyelenggarakan pendidikan, itu salah. Dan kalau kita tidak memajukan pendidikan, itu salah, kan itu perintah konstitusi. Tapi bapak-bapak, ibu semua yang berada di sini tidak memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan itu. Bapak ibu sekalian memiliki panggilan moral untuk mendidik, untuk menjalankan apa yang diamanahkan oleh konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu atas nama pemerintah saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian, tantangan kita itu sangat besar. Tantangan kita sangat besar. Perubahan zaman terjadi begitu cepat. Dan kita harus membaca perubahan itu dengan baik. Ini kebetulan karena peresmian sekolah. Jadi saya ingin garis bawahi sedikit. Bahwa hari ini anak-anak kita hidup di abad 21. Anak-anak kita hidup di abad 21 dengan segala macam teknologi yang mereka bisa manfaatkan. Gurunya adalah guru-guru abad 20. Kita-kita ini abad 20. Cara mengatur sekolahnya itu cara mengatur sekolah abad 19. Betul. Bapak Ibu datangi sekolah-sekolah kita, lihat bentuk sekolahnya, lalu lihat foto-foto sekolah abad 19, sama. Belum berubah. Belum berubah. Di sini
dibutuhkan keberanian untuk melakukan terobosan. Umat Islam menang atau kalah bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan zaman atau tidak. Karena itu cara mendidik pun harus diubah. Beruntung di sini ada Pak Munif Khatib yang Indonesia saja menjadikan beliau rujukan dan beliau mengabdi di tempat ini. Ini beruntung sekali. Dan itu artinya Pak Munif, tanggung jawab Pak Munif menjadi extraordinary, Pak. Menjadi besar. Kalau menulis, lainnya melaksanakan. Kalau di sini harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Dan ini artinya sekolah ini harus bisa menjadi sekolah rujukan. Bukan hanya sekolahnya memberikan makna lebih bagi siswanya, bagi orang tuanya, tapi bagi ekosistem pendidikan lebih luas, ini harus jadi rujukan. Jadi Bapak sekalian, tantangan perubahan ini membutuhkan kita melihat pendidikan dari perspektif yang lain. Persatu, barangkali yang perlu kita sama-sama garis bawahi, jalur untuk mendidik itu 3 minimal. Jalur intrakurikuler, jalur ekstrakurikuler, dan jalur ada yang menyebutnya non kurikuler, ada yang misalnya co-kurikuler. 3 ini. Kebanyakan dari kita berpikirnya semuanya intrakurikuler, semuanya dimasukkan dalam kurikulum, sementara ekstrakurikulum tak berkembang. Di sisi lain non kurikuler tak tumbuh. Kegiatan-kegiatan mingguan, kegiatan harian yang bukan di dalam kelas, juga bukan ekstrakurikuler, ini adalah kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter. Tapi seringkali kita lewatkan. Karena itu saya senang sekali tadi mendengar bahwa di sini OSIS-nya didorong, anak-anaknya diminta untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena yang menentukan di masa depan nanti adalah kombinasi itu. Dan fondasi mendasarnya adalah tadi disampaikan, saya ingin garis bawahi, akhlak, integritas. Tadi pagi sebelum saya ke sini, kenapa jadi mundur? Karena Presiden menerima 500 kepala sekolah seluruh Indonesia yang ujian nasionalnya memiliki indeks integritas tertinggi. Selama ini yang dinilai oleh negara adalah prestasi akademik. Tahun ini kami tidak nilai prestasi akademik. Bukan itu tidak penting. Prestasi akademik penting, tapi kejujuran yang utama. Kejujuran utama. Sudah terlalu banyak stok orang-orang cerdas, terdidik, tapi juga terampil dalam memanipulasi. Dan sekolah-sekolah kita tanpa disadari menjadi supplier potensial koruptor. Karena itu sekolah harus memangkas suplai koruptor. Jadi mulai tahun ini kita umumkan 2, prestasi akademik dan prestasi kejujuran. Indeks kejujuran, pertanyaan yang sering muncul, bagaimana kejujuran dihitung? Bagaimana mengukur kejujuran? Kejujuran sulit dihitung. Yang bisa dihitung itu kecurangan. Jadi kita menghitung hasil ujian nasional, dilihat satu sekolah, satu kelas, jawaban samanya berapa persen, dan ketemu persentase yang benarnya sama, salahnya sama di 40% pelajar. Artinya ini kerja jamaah, ini kerja bersama ini. Jadi cara mengukur kejujuran bukan diukur kejujuran, kita mengukurnya 0 sampai 100. Angka 100 artinya integritasnya penuh, angka 0 artinya tidak ada integritas. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Dihitung prosentase siswa yang jawabannya sama dan polanya sama. Jika ditemukan 20%, maka 100 kurangi 20 ketemu angka 80. Jika angka yang tidak ketemu polanya itu 5, maka ketemu 95.
Jadi tadi yang diundang adalah yang tertinggi 500, range-nya dari 92 sampai 99 skornya. Kita tidak tunjukkan angka akademiknya. Dan Presiden kenapa dilakukan hari ini? Supaya satu hari satu paket. Apa satu hari satu paket? Paginya diumumkan sekolah berintegritas, siangnya ketua KPK dilantik. Kenapa ada KPK? Karena ada krisis integritas. Kenapa ada praktek korupsi? Korupsi itu gejala, penyakitnya integritas, gejalanya korupsi. Sama seperti gejalanya suhu tubuh panas, tapi penyakitnya bukan panas, penyakitnya adalah infeksi di badan kita. Yang harus dibereskan infeksinya. Karena itu kejujuran harus menjadi kebiasaan. Jika dibiasakan jujur, insya Allah jujur akan menjadi budaya kita. Tapi jika jujur bukan kebiasaan, tidak mungkin. Karena itu gerakan yang mau dibangun bukan hanya gerakan nilai tinggi, gerakannya adalah jujur berintegritas tinggi. Itu yang harus dikembalikan di sekolah-sekolah kita. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat potret Indonesia hari ini. Lihatlah nama-nama Indonesia yang bisa berperan di dunia internasional. Ustaz Husin, anak orang-orang Indonesia yang berperan di internasional adalah mereka yang integritasnya tak cacat. Kalau punya cacat integritas, tidak bisa tembus internasional, tidak bisa. Hari ini mau jadi wali kota, bupati masih bisa. Kalau ada masalah integritas, tapi masuk internasional tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, cari bisnis yang mau dapat investor besar yang bukunya tidak transparan. Gak ada investor mau masuk jika bukunya tak transparan, jika perusahaannya tak berintegritas. Integritas itu adalah mata uang masa depan. Jika anak-anak kita tidak disiapkan dari hari ini tentang pentingnya integritas, maka kita akan ada masalah. Dan dunia pendidikan Islam harus menjadi pembeda, harus jadi pembeda. Muhammad Abduh di awal abad lalu sempat menulis, datang ke Paris, dia pulang dari sana, dia mengatakan, di sana saya menemukan Islam tapi tidak ketemu Muslim. Di kampung halaman saya ketemu Muslim tapi saya tidak ketemu Islam. Abduh yang mengatakan. Hari ini Bapak Ibu sekalian datang ke Jepang, lalu tinggalkan barang sengaja di taksi, tunggu 2 hari, barang itu kembali. Sementara kita di sini, barang di tangan saja bisa hilang. Di sana barang hilang bisa ketemu. Artinya apa? Pendidikannya berhasil mendidik satu karakter sederhana. Yang ini sering tak kita ajarkan secara serius. Mana milik saya, mana bukan milik saya. Sederhana sekali. Itu bukan kata Anies Baswedan, itu kata Muhammad Hatta. Bung Hatta pernah mengatakan, ajarkan hal yang sederhana. Mana milik saya, mana bukan milik saya. Simple sekali. Tapi kita hari-hari ini menyaksikan semuanya dikatakan hagana, semua milik saya. Semua internet ini punya saya, semua punya saya. Diberikan anggaran bukan untuk saya, bukan itu untuk negara, dianggap punya saya. Diberi urusan perusahaan, ini punya saya. Sederhana sekali. Supir taksi di negara-negara berintegritas pun sanggup untuk mengatakan ini bukan milik saya kembalikan ke tempat dia tadi berangkat. Ini integritas. Hari ini tantangan kita mengembalikan akhlak itu. Dan kalau bicara akhlak, tolong tarik satu, adalah integritas. Dan soal integritas, ambil rujukan paling sederhana, kepemilikan. Sederhana sekali. Dan itu lewat apa? Kebiasaan. Kita semua menyadari karakter tak bisa diajarkan. Karakter diajarkan, lalu dibiasakan, sehingga jadi kebiasaan, lalu menjadi budaya. Diajarkan jujur, dibiasakan jujur, budaya jujur. Tapi tidak bisa jujur itu lewat deklarasi. Deklarasi masyarakat jujur. Selesai deklarasi, kembali pula ke praktek yang sebelumnya. Ini lewat pembiasaan. Karena itu saya berharap sekali sekolah ini bisa menjadi contoh. Dan saya berharap
sekolah ini juga bisa menjadi rujukan pembelajaran yang menyenangkan. Sekolah harus menyenangkan. Kalau sekolah membuat anak ketagihan, berarti sekolahnya benar. Kalau sekolah membuat anak kapok, berarti sekolahnya salah. Ada yang salah dengan sekolah itu. Kalau Ki Hajar dulu menyebutnya taman. Taman itu artinya tempat yang menyenangkan. Datang dengan senang hati, berada di sekolah senang hati, pulang berat hati. Gimana anak kita sekarang? Datang sekolah berat hati, di sekolah berat hati, pulang senang hati. Berarti ada masalah di sini. Bapak Ibu sekalian, nampaknya sederhana. Boleh saya izin untuk menggarisbawahi, menyenangkan itu beda dengan bersenang-senang. Beda. Kita dapat pekerjaan berat, tapi dijalaninya dengan rasa senang. Mengapa? Karena ada kepuasan-kepuasan saat menjalani. Di situ seninya mendidik, bukan dibuat ringan, tapi beban yang diberikan itu beban yang buat menantang dan membawa kebahagiaan. Belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena tujuan kita membuat anak-anak kita jadi pembelajar. Ada seorang ahli masa depan yang mengatakan, di abad 21 yang disebut sebagai illiterate, buta aksara, itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis di abad 21, tapi orang yang tidak bisa belajar, lalu unlearn, lalu relearn. Ini bahasa Indonesianya apa nih Pak? Unlearn itu apa? Mengubah yang sudah dipahami, kemudian menerima metode baru, pemahaman baru. Learner, unlearn, relearn. Kenapa? Karena kita harus cepat menghadapi perubahan itu. Bapak Ibu sekalian, 15 tahun yang lalu tidak membayangkan ada HP yang bisa seperti sekarang. Jadi kita dulu belajar pakai telepon, habis itu muncul HP, belajar menggunakan HP dan melupakan cara menggunakan telepon. Sebentar lagi ada teknologi baru lagi, kita harus belajar baru lagi. Perubahan datang begitu cepat. Karena itu Ibu sekalian, penting bagi kita untuk memberikan fondasi karakter, fondasi keterampilan dalam belajar. Jadi sekolah ini saya berharap di bangunan yang baru itu benar-benar bisa menjadi sekolah abad 21. Sekolah yang mengantarkan anak-anaknya untuk maju ke depan. Dan izinkan anak-anak kita, tadi di depan anak-anak SMA, SMP, kalau mereka usianya 15 tahun, berarti 30 tahun lagi, saat Republik ini merayakan kemerdekaan yang ke-100, mereka yang akan berada di panggung-panggung ini. Mereka yang akan di panggung-panggung ini. Usia mereka sekitar 45 tahun. Kira-kira sama usia saya. Mereka 30 tahun yang lalu, saya SMA kelas 1. Sama. 30 tahun kemudian kita-kita yang akan mendapatkan tanggung jawab. Ada anak ini. Karena itu pesan, kalau boleh saya berpesan atas nama pemerintah, jangan melihat mereka sebagai anak kecil, tapi pandanglah mereka sebagai wajah masa depan Indonesia. Dan Bapak Ibu guru yang mengajar di sini, Bapak Ibu guru mendapatkan amanah yang tidak dimiliki orang lain. Bapak Ibu mewakili kita semua, mendidik anak-anak untuk menang di masa depan. Tumbuhkan pada mereka kesadaran, mereka bukan hanya hebat di Indonesia, mereka harus hebat melihat dunia. Mereka wawasannya harus global, apalagi ini sekolah Islam terpadu. Globalisasi pertama itu yang membangun umat Islam, dari Maroko sana sampai Maluku. Bahasa internasionalnya bahasa Arab, itu dari Maroko sampai Maluku. Perdagangan dikuasai semua. Sebelum Barat punya globalisasi, umat Islam sudah menjadi globalisasi. Karena itu umat Islam harus percaya diri melihat dunia. Pasang peta dunia di tiap kelas dan tunjukkan pada anak-anak itu
bahwa saya berprestasi bukan hanya level Bekasi, bukan hanya level nasional, tapi berprestasi di level internasional. Tumbuhkan itu dari sekarang. Biar mereka memiliki wawasan yang global. Lalu berpikirnya bukan menangkis pengaruh asing, berpikirnya adalah mempengaruhi dunia. Karena beda sekali menangkis pengaruh asing dan pengaruhi dunia. Menangkis pengaruh asing itu pandangannya takut sama dunia. Umat Islam harus menjadi pemberani, dan itu artinya mewarnai dunia, dan itu artinya menunjukkan contoh-contoh. Hari ini Bapak Ibu sekalian, cari negara-negara Islam, lalu cari negeri mana yang pendidikannya tercermin dalam perilaku masyarakatnya. Cari Bapak Ibu sekalian, dari paling ujung barat Nigeria terus sampai ke paling timur, belum ketemu. Yang kita sering temukan seperti yang dikatakan Abduh tadi, di mana adzan tak berbunyi tapi Islam muncul tanda-tandanya. Indonesia harus bisa membalikkan itu. Di ujung tenggara bentangan geografis umat Islam dunia, di situ ada kebangkitan pendidikan Islam yang insya Allah di sini salah satu cikal bakalnya. Insya Allah. Dan biarkan dunia menengok ke tempat ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian, dunia itu terpesona dengan Indonesia, tapi Indonesia sering memangkas percaya diri kita sendiri. Konferensi Asia Afrika, Pak Yusuf, dilaksanakan tahun 55. Seluruh dunia kumpul di Bandung. Dan saya sering bertanya, kenapa orang mau kumpul di Bandung? Kalau Asia Afrika berkumpul, logikanya kumpulnya di tengah. Asia dan Afrika. Indonesia ini paling ujung tenggaranya Asia dan Afrika. Di tengah ada siapa? Ada Mesir, ada India. Yang satu dengan Nasser, yang satu dengan Nehru. Dua-duanya mempesona. Tapi kenapa yang dipilih kok justru di ujung? Bukan sekedar karena Soekarno, ya Soekarno hebat. Tapi dunia terpesona dengan konsep negara yang dibangun di tempat ini. 719 bahasa di tempat ini. Bersepakat bahasa bersama sebelum ada negara. Cari bangsa di dunia yang bisa seperti itu, tidak ada. Uni Eropa hari ini menyatakan satu bangsa, bangsa Eropa, dan mereka menggunakan bahasa 23 bahasa. Semua pidato diterjemahkan 23 bahasa. Semua ceramah setiap orang pegang pakai headset menerjemahkan. Indonesia melakukan itu. Yang kedua, dibangun negara yang semua orang sejajar. Kalau tidak seperti itu, karena itu Bung Karno sering merasa tidak nyaman dengan Malaysia. Pemimpin Indonesia sering tidak nyaman dengan Malaysia. Kenapa? Karena di Indonesia kita bukan saja mengusir kolonialisme, tapi meniadakan feodalisme. Ada 138 kesultanan kerajaan di seluruh Indonesia. Dan lalu dikatakan semua diakui sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas politik. Bayangkan kalau jadi entitas politik, pilkada serempak kemarin seperti apa? Ada 138 kerajaan yang masing-masing maju. Enggak. Dan siapa saja bisa jadi gubernur, siapa saja bisa jadi wali kota. Cari tetangga kita Pak, Malaysia tidak mungkin, Singapura tidak mungkin, Thailand tidak mungkin, lihat Filipina tidak mungkin. Anda harus anak seseorang untuk bisa mendapatkan posisi publik. Wih, dunia terpesona dengan kita, tapi kita sering melupakan kesempatan emas itu. Saya pas lagi konferensi Asia Afrika dapat tugas menemani seorang kepala negara yang datang dari Afrika Selatan. Lalu dia cerita, Nelson Mandela mengirimkan utusan ke sini karena dia tidak bisa berangkat. Jadi dikirimkan beberapa orang untuk datang. Ini yang cerita dari Afrika Selatan. Lalu pesannya adalah datang ke Bandung dan pelajari apa yang membuat Indonesia bisa seperti ini. Di mana pesona gagasannya itu melampaui wilayah teritori. Dan kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan orang Afrika, mereka di dalam banyak program mengatakan the spirit of Bandung. Spirit of Bandung. Tapi yang menarik, sekalian, yang menarik, Bapak Ibu buka koran-koran bulan April tahun 55 di Indonesia. Apa kata koran-koran itu tentang konferensi Asia Afrika? Semuanya kritik. Semuanya mengatakan
hamburan uang. Jadi pemimpin kita-kita yang punya visi panjang masa depan harus berani menghadapi kanan kiri yang mengatakan tidak setuju. Bila saat itu mengatakan dah nggak usah saja demi bebas kritik, maka Indonesia tidak jadi inspirasi dunia. Tapi jika itu dihadapi, Indonesia inspirasi dunia. Saya sampaikan ini dalam konteks pendidikan Islam yang hari ini kita katakan sebagai tradisi, dulunya adalah terobosan. Dan pada saat itu terobosan, dulunya pasti mengundang kritik. Yang hari ini dilakukan terobosan pasti mengundang kritik. Tapi bila terbukti efektif, dia akan menjadi tradisi. Karena itu di sini kita berharap sama-sama kecemerlangan kebangkitan pendidikan itu akan muncul. Dan benar-benar insya Allah sekolah ini menjadi salah satu rujukan kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri ini dengan mengucapkan selamat. Insya Allah ini menjadi salah satu awal yang baik, dan insya Allah ini akan mengantarkan kita semua pada fase keberhasilan berikutnya. Kita berharap ikhtiar ini akan mengantarkan Bapak Ibu semua yang saat ini bekerja di tempat-tempat sunyi, tidak terlihat. Bapak Ibu sedang menggali sumur yang aliran pahalanya insya Allah tidak akan pernah berhenti untuk Bapak Ibu semua, insya Allah. Dan kita berharap anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang membawa perubahan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin lebih panjang berinteraksi Bapak Ibu sekalian. Tadi malam ada pemberitahuan tambahan, yaitu pelantikan yang harusnya jam 4 sore diajukan jadi jam 1.30. Pelantikan pimpinan KPK. Kalau saya tidak hadir nanti bisa didatangi sama KPK. Jadi saya lebih baik hadir. Kalau pelantikan KPK kita semua ingin mengirimkan pesan. Kita semua ingin pesan bahwa ini, lebih sekalian tolong di dunia pendidikan juga dorong. Mereka yang berada di KPK itu orang-orang yang berani atas nama kita. Kita ini membicarakan korupsi sebatas ngomel. Ini korup, ini korup. Kalau mereka yang di sana itu berantem yang sebenarnya. Mereka di situ, mereka menghadapi koruptor atas nama kita semua. Karena itu Bapak sekalian, doakan. Bukan hanya pimpinannya, tapi semua orang yang bekerja di tempat itu satu saat bisa membebaskan Indonesia dari praktek korupsi, dan insya Allah lembaganya sudah tidak harus ada lagi. Mohon maaf bila ada yang salah. Dan insya Allah silaturahmi ini kita teruskan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.